Latihan vokal sangat penting bagi setiap penyanyi. Latihan yang dapat kita coba sebagai pemula, baik itu di rumah ataupun di mana saja, baik itu di kampus, di sekolah, dimanapun. Seperti latihan diafragma dan pemanasan vokal. Latihan diafragma ini disebut untuk melatih pernafasan kita, melatih resonansi kita, dan melatih kesiapan kita dalam menarik nada tinggi maupun nada panjang. Jadi latihan diafragma itu seperti kita menghirup udara sedalam-dalamnya, namun kita memasukkannya ke diafragma bukan ke paru-paru. Nah, berarti bahu kita ini nggak naik, seperti tidak naik. Tapi kalau misalnya kita memakai paru-paru seperti ini tidak bagus dalam bernyanyi. Nah, yang kedua adalah pemanasan vokal. Biasanya orang vokal melakukan pemanasan vokal dengan cara humming. Nah, humming ini sendiri merupakan latihan pembentukan suara sebelum bernyanyi agar suaranya itu lebih matang atau lebih siap. Nah, latihan humming ini membangun pondasi setiap penyanyi. Biasanya itu menggunakan tangga nada ataupun dengan lirik lagu. Nah, dalam melakukan humming perlu kita ketahui bahwa tidak sembarangan menutup mulut. Jadi dalam melakukan humming seperti ini. Kita meletakkan suara kita ke depan. Jadi bibir kita yang bersentuhan ini yang kita tutup itu harus bergetar. Percuma humming kalau misalnya suara kita itu kita taruh di belakang. Perbedaannya seperti ini. Ini yang dari dalam. Nampak perbedaannya? Nah, disitulah fungsi humming sebenarnya. Jadi humming di sini bermanfaat memberikan lebih kepekaan terhadap pitch suara penyanyi itu, dan kemudian melatih kita untuk meletakkan suara kita nih di depan seperti yang tadi saya praktekkan, bukan di belakang. Jadi itu juga melatih resonansi suara kita, melatih kita memakai resonansi suara. Nah, kemudian bagus juga untuk melakukan pitch seperti yang tadi saya bilang, karena kita fokus untuk mendengarkan. Jadi ketika kita melakukan humming, kita fokus mendengarkan suara kita. Nah, selain dengan melakukan humming dengan atau huruf N, kita juga bisa melakukan humming dengan nah itu arpeggio. Kalau tengah nada, sekali lagi diingat kalau suara kita letakkan di depan, bukan di belakang atau di dalam tenggorokan. Jadi ini ada getaran di bibir kita. Selain tangga nada, kita juga dapat melatih vokal kita dengan humming menyanyikan lagu sebelum menyanyikan lagu apa yang nanti kita nyanyikan. Nah, misalnya kita nanti ada perlombaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita dapat menghummingkannya seperti ini. Nah, atau juga kita dapat menyanyikan lagu pop. Harus suaranya kita letakkan di depan dengan cara kita merasakan ada getaran di bibir kita, bukan di dalam. Jadi humming itu bermanfaat jika kita melakukannya itu dengan cara atau metode yang benar. Baik, selanjutnya kita sebagai orang awam tahu bahwa sebagai orang yang memiliki profesi mengeluarkan suara seperti presenter, radio, itu memerlukan tenaga yang ekstra dalam mengeluarkan suara. Oleh karena itu, khususnya profesi-profesi yang saya sebutkan tadi, banyak yang telah mengalami cedera-cedera atau disebut dengan vocal abuse. Jadi cedera vokal yang dirasakan di pita suara karena pita suara tidak bisa menutup karena setelah terjadi iritasi atau kerusakan. Nah, teman-teman itu tahu nggak terjadi karena apa? Nah, vocal abuse itu terjadi karena pita suara kita terbuka. Nah, cedera vokal itulah yang menyebabkan penyanyi bisa saja tidak dapat mengeluarkan suara, bahkan tidak dapat bernyanyi lagi. Itulah dampak parahnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini bisa terjadi jika seorang penyanyi atau presenter atau penyiar radio tidak melatih suaranya terlebih dahulu, atau kemungkinan mengeluarkan overuse vokalnya untuk pekerjaannya. Nah, kalian pernah mengenal Raffi Ahmad? Nah, Raffi Ahmad itu adalah salah satu contoh presenter yang pernah terkena vocal abuse. Kemudian selain Raffi Ahmad ada juga Agnes Monica, itu penyanyi yang kita tahu sudah internasional, dia menggunakan tangga nada tinggi sering. Nah, itu juga pernah mengalami cedera vokal. Begitu juga dengan Ari, bukan hanya di Indonesia saja, penyanyi internasional seperti Sam Smith, Adele, itu juga pernah mengalami cedera vokal.
Kalau cedera vokal ini tidak mengubah gaya berbicara dalam bersuara atau bernyanyi, maka cedera ini akan balik lagi, sembuh, kemudian kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi cedera vokal ada dua macam yang kita tahu. Yang pertama ialah yang dari luar, dan yang kedua ialah yang dari dalam. Nah, yang dari luar ini maksudnya ialah misalnya kita mengalami infeksi kronis, itu biasanya kan oleh virus, seperti penyakit laryngitis. Kemudian faktor dari dalam ini faktor yang mesti kita benar-benar pahami, karena itu merupakan tanggung jawab dari kita sendiri. Apalagi kita berprofesi sebagai orang-orang yang menggunakan suaranya lebih ekstra. Nah, inilah faktor internal. Faktor internal itu seperti kesanggupan vokal kita memaksa. Itu yang disebut dengan vocal abuse. Vocal abuse ini dimana kita menggunakan suara kita sendiri, kita memaksa suara kita sendiri. Misal nih, contoh, ada nada tinggi, tapi kita nggak sanggup, suara kita ini nggak sanggup di nada tinggi, namun kita paksakan. Nah, itu merupakan vocal abuse. Itu dapat merusak pita suara kita dan merusak, membuat semacam kapalan di pita suara kita yang menyebabkan pita suaranya terbuka dan terjadilah infeksi. Lain dari vocal abuse ini ialah misal kita menonton bola. Nah, kita begadang nih, kita pasti kalau nonton bola, tim kita menang, kita akan teriak-teriak. Nah, itu adalah hal yang tidak disarankan bagi orang-orang yang besoknya atau beberapa hari kemudian akan melakukan pekerjaan seperti bernyanyi atau menjadi MC. Itu sangat tidak disarankan bagi mereka, karena itu dapat merusak suara mereka. Nah, yang kedua ialah vocal overuse. Nah, vocal overuse ini artinya seseorang yang menggunakan suaranya di luar batas kemampuannya. Jadi, tidak ada istirahat dalam menggunakan suaranya. Jadi vokalnya akan terganggu. Nah, kasus-kasus vocal overuse ini adalah penggunaan vokal yang secara terus-menerus, tanpa rehat, tanpa berhenti. Nah, itu bagi penyanyi. Nah, oleh karena itu, setiap presenter, MC, ataupun penyanyi harus memiliki rutinitas latihan vokalnya. Harus berrutinitas, karena profesi ini sama saja seperti atlet, yang jika tidak ada latihan fisik, maka tubuh atlet itu akan lemah, dia mudah lelah, dan dapat menyebabkan gampangnya cedera pada atlet itu. Itu sama saja seperti kita, para penyanyi, ataupun presenter, kalau tidak sering latihan-latihan vokal, maka suara vokal kita tidak terbiasa dalam menerima frekuensi-frekuensi nada, menerima keseringan dalam bernyanyi, dalam berbicara, mengeluarkan suara. Maka dari situ kita melakukan latihan agar vokal kita lebih siap dalam menerima segala latihan kita, segala kita, seperti sesuai dengan profesi kita. Nah, oleh karena itu sangat disarankan untuk kita sebagai calon penyanyi atau calon presenter nantinya, atau kita sering menggunakan suara, atau sebagai guru juga, guru dosen yang sering menggunakan suara dalam mengajar, itu juga dapat mengalami cedera suara. Nah, hal-hal atau saran untuk kita nih, kalian yang sering menggunakan suara untuk kehidupan sehari-hari, antara lain, 1, kalian harus memiliki rutinitas sehat, rutinitas yang kalian, supaya vokal kalian itu siap menerima segala sesuatu rutinitas yang kalian pakai oleh vokal kalian ini. Nah, yang kedua itu memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk kalian sesuai profesi kalian. Misalnya penyanyi, hindarilah kebiasaan untuk memaksa suara kalian sendiri. Jika suara kalian tidak sanggup di nada tertentu, di nada tinggi, jangan kalian paksa. Atau jika kerendahan juga jangan kalian paksa. Nah, yang kedua ialah misal kalian penyanyi juga dilarang untuk berkoak-koak atau berteriak-teriak, karena itu akan membuang-buang energi suara kalian. Dan jangan lupa juga untuk selalu melakukan pemanasan seperti Hamil tadi, juga melakukan teknik-teknik yang benar seperti teknik penapasan, teknik olah vokal, teknik pengucapan. Jadi pelafalan suara juga ditentukan. Terus ada teknik pendinginan. Jadi selain melakukan pemanasan, suara kita ini butuh, vokal kita ini butuh pendinginan. Nah, kebiasaan berbicara juga menentukan kesehatan vokal kita. Jadi kalian tahu kalau Syahrini adalah seorang penyanyi dan dia memiliki suara khas yang dia dibuat-buat, jadi itu bukan natural. Jadi suara kashi atau bisa kaski, itu disebut kaski. Nah, itu adalah suara yang tidak natural, dan suara kaski di mana-mana itu memerlukan suara ekstra. Jadi kita bukan natural seperti ini, contohnya gini, tapi kalau misalnya Syahrini, hai, apa kabar Injas, gini-gini. Nah, itu menggunakan suara ekstra. Jadi tenaga kita terbuang di hal-hal berbicara, padahal tugas kita adalah bernyanyi. Nah, seperti itu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari. Nah, jika terlanjur atau jika kita lalai, kita dapat
melakukan hal-hal seperti mengistirahatkan vokal kita sejenak, serta yang paling penting adalah jika tidak tertolong lagi atau jika tidak benar lagi nih, udah 5 hari nih suara aku nggak ada, suara gini-gini, segera hubungi dokter spesialis tenggorokan yaitu THT agar suara kita kembali seperti semula. Nah, begitu saja review dari saya tentang video-video yang telah diberikan kepada saya sebagai tugas, yaitu bagaimana cara pernapasan vokal serta cedera vokal